Hai guys, selamat datang di channel Samsu Indra Kusuma. Nah, kita akan kembali lagi membahas mengenai tutorial perbaikan kendaraan ya, khusus mobil. Karena saya seperti sudah lama sekali nih tidak membuat tutorial tersebut. Nah, ini adalah penggantian oli untuk Toyota Kijang Innova tahun 2019. Alat yang digunakan adalah ini, lalu ini. Pengen tahu kelanjutannya seperti apa? Mari kita saksikan. Nah, saya akan coba jelaskan satu persatu tahapan-tahapan yang akan saya lakukan pada saat penggantian oli Toyota Kijang Innova tahun 2019. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, mobil saya akan saya coba naikkan ke atas bata blok karena saya itu nggak punya jack stand. Nah, salah satu mensiasatinya adalah kita naikkan mobilnya ke atas bata blok. Nah, ini saya coba buka dulu ya kap mesinnya seperti apa. Tadi kenapa saya naikkan ke atas bata blok? Karena nanti posisinya akan lebih tinggi. Nah, ketika lebih tinggi itu tinggal kita dongkrak saja. Jadi posisinya akan lebih tinggi lagi. Nah, kita buka dulu kap mesinnya. Nah, membuka kap mesinnya cukup mudah ya. Cukup kita masukkan aja bagian tengah dari kap mobil tersebut. Kita congkel lalu kita angkat dan kita pasang tiang penyanggahnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita ambil dongkrak mobil Kijang Innova itu letaknya di dalam di sebelah kiri. Dia ada kompartemen khusus ya. Di situ ada dongkrak dan ada alat tool kits yang akan kita gunakan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada dongkraknya. Tapi kita copot dulu pengaitnya ya. Kita copot dulu untuk mengeluarkan toolkitnya. Nah, toolkitnya kita bisa ambil. Lalu untuk dongkraknya kita putar dulu ke kiri untuk mengendorkan. Nah, seperti ini kalian bisa lihat di dalam gambar. Nah, untuk dongkrak tidak saya videokan tapi kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi posisinya akan lebih tinggi lagi. Nah, di sini saya akan menggunakan oli Shell HX6 1040W. Ini cocok untuk bensin. Khususnya untuk mobil-mobil lawas ya. Biasanya 1040W itu untuk mobil-mobil lawas di bawah tahun 2019, karena untuk yang di bawah tahun 2015 karena sekarang tuh rata-rata mobil pakai oli sintetik, semi sintetik. Nah, ini keterangannya seperti ini, kalian bisa lihat di gambar ya. Oli Shell buatan Indonesia. Kurang lebih tuh kita sebenarnya butuhnya 4,5 liter. Karena setengah itu biasanya kayak saya masukkan ke dalam filter olinya. Ini 10W40, kalian bisa lihat di gambar. Nah, ini salah satu ciri untuk menunjukkan bahwa oli Shell tersebut asli ya. Di sini kita bisa buka segelnya nanti. Nah, ini adalah engine plus yang saya gunakan, yaitu STP dari engine plus di pasaran sekitar 75.000, lalu menggunakan filter oli yang saya beli dari official store ya, official di Tokopedia. Itu mereknya Bosch kalau nggak salah tuh. Nah, ini ada tool tambahan yang saya gunakan dan ini adalah mangkok untuk mencopot filter oli yang ada di dalam atau di bawah mobil ya. Ukurannya 72,5 mm. Nah, ini pertama-tama kita buka dulu, tutup pengisian olinya. Jika keras kita bisa gunakan alat bantu seperti tang. Nah, kalian putar saja berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, akan seperti ini ya. Nah, kita buka STP engine plusnya. Nanti kita campurkan ke ruang pengisian oli. Kita buka aja, kita tuangkan semuanya. Membukanya pun cukup mudah ya. Cukup ditarik seperti kita membuka minuman kaleng. Biasanya orang biasa beli es buah atau yang bulan puasa, itu bisa kita lakukan cara seperti itu ya. Nah, ini tinggal kita tuangkan saja, kita habiskan semuanya. Kita tuangkan sampai habis ya. Kalian bisa gunakan corong untuk sebagai alat bantu. Nah, ketika sudah tertuang habis, bisa kita langsung tutup kembali, kita kencangkan. Setelah itu kita nyalakan mobilnya. Mobilnya kita panaskan kurang lebih sekitar 5-10 menit. Tidak perlu digas.
dibiarkan saja dia hingga idle dengan sendirinya ya. Ini gunanya untuk mengencerkan oli. Jadi ketika kita tap starter pan yang bawahnya itu, tempat pembuangan olinya, itu olinya akan keluar dengan sempurna, jadi tidak ada sisanya. Ketika kita memasukkan oli baru, dia tidak akan bercampur. Nah, ini toolkitnya. Yang kita pakai adalah ukuran 14. Ukuran 14 adalah ukuran baut yang ada di starter pan bagian bawah. Cukup mudah nih ya, kalian bisa lihat ukurannya 14 mili. Tinggal kita pasangkan saja seperti ini. Nah, untuk membuang tempat penampungannya, kalian bisa menggunakan panci, baskom, atau apapun ya. Karena di sini saya adanya pot bekas, saya lapisi dengan plastik supaya tidak berceceran. Nah, ini kita buka berlawanan dengan arah jarum jam. Ini videonya adalah di bawah kolong mobil. Kalian bisa lihat posisinya di bawah. Kita putar saja hingga bautnya mengendor. Nah, seperti itu. Ini saya menggunakan plastik. Sebenarnya sih mendingan pakai sarung tangan. Kenapa saya gunakan alat bantu plastik atau sarung tangan? Ini karena olinya panas. Karena mobil habis dipanasin. Nah, kita lihat ya. Nah, setelah kita buka bawahnya, atas juga kita kendorkan supaya nanti oli yang di bawah itu ngucurnya lebih deras lagi. Nah, seperti ini. Kita kendorkan saja supaya ada udara masuk. Nah, seperti itu. Kita biarkan. Nah, kita lanjut ya. Kita akan buka filter oli. Saya menggunakan alat ini yang bentuknya seperti mangkok, ukurannya 72,5 mili. Ini khusus Kijang Innova bensin. Nah, ini kita bisa pasang extensionnya dulu. Nanti di dalam video saya akan menambahkan satu extension lagi ya. Ini kalau dilihat kan di sana hanya satu ya. Nanti tambahkan lagi untuk mempermudah aja. Ini hanya contoh seperti ini pemakaian. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah posisi pada saat kita membuka filter oli. Ini tidak saya videokan karena posisinya di bawah, agak sulit mengambil gambar. Nah, ini sekarang kita akan cek keaslian dari Shell Helix HX6 ya. Kita buka dulu stiker hologram bagian atasnya seperti ini. Nah, ketika kalian lihat di situ ada scan barcode dan webnya ya. Nah, caranya adalah kalian masuk ke webnya, masukkan nomor yang tadi tertera di atas tersebut, lalu kita geser dan kita lanjutkan. Nah, jika asli kan tertera seperti ini ya. Contohnya seperti ini jika asli. Nah, kita buka juga ininya, filter olinya. Kita buka dulu pelepas plastik bagian bawahnya. Nah, nanti ketika kita akan pasang, bagian yang saya tunjuk dengan jari itu kita lapisi dengan oli ya. Nanti saya tunjukkan caranya seperti apa. Nah, ini oli yang tadi sudah kita buka. Oli ini sebagian saya coba masukkan ke filter olinya. Jadi kita buka dulu. Buka dengan apa saja yang alatnya tajam seperti ini. Nah, kalian sudah selesai, tinggal kita tuangkan saja secukupnya, kurang lebih 3/4 filter oli ya. Nah, itu sengaja saya miringkan sedikit. Nah, itu sisanya yang tadi. Nah, kita bisa oleskan ke bagian sampingnya, bagian karet, dan bagian tengahnya. Kita lumuri dengan olinya. Sekarang kita buka sisa oli yang lainnya. Ini totalnya ada 5. Jadi kurang lebih kalau harga per botolnya adalah 75.000, tinggal dikali 5 saja. Nah, untuk ini baut bawahnya cutter pen bisa kita bersihkan dengan penetran ya, biar mengkilat lagi. Nah, untuk yang baut bawah tadi sudah saya pasang, tidak saya videokan karena caranya hampir sama seperti tadi kita membuka. Tinggal kita tuangkan saja olinya satu persatu. Untuk ada 4 botol oli yang pertama kita habiskan semua. Nanti yang kelima kita sesuaikan dengan ketinggian dipstick. Ini sudah saya tuangkan 4, ini saya masuk 4,5 ya kurang lebih. Nah, ini saya cocokkan di dipsticknya. Dia ada batas bawah dan batas atas. Jika dia sudah cukup di antara batas bawah dan batas atas, nah itu cukup. Kita pasang, lalu kita tutup kembali dan kita kencangkan. Ya, seperti ini.
kita kencangkan dengan alat bantu tang ya. Kalau tangannya kuat ya silahkan pakai tangan aja. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita coba panaskan dan nanti cek apakah ada kebocoran oli di bagian bawahnya ya. Lebih seperti itu. Nah, dan yang terakhir jangan lupa kita ada kartu untuk penggantian oli berikutnya. Nanti kita isikan oli apa yang kita pakai, kapan kita melakukan penggantian oli, atau tepatnya di tanggal dan kilometer berapa, lalu penggantian berikutnya berapa. Saran saya sih setiap minimal 5.000 km kita lakukan penggantian oli kembali ya, kurang lebih seperti ini. Nah, begitulah tips dan triknya. Mudah bukan? Dengan alat yang secukupnya atau seadanya, saya bisa melakukan penggantian oli di Kijang Innova tahun 2009. Semoga trik dan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya, terutama ingin melakukan penggantian oli secara mandiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan jempol ke atas. Aktifkan lonceng di gadget kalian. Dan tunggu tutorial berikutnya di next episode. Terima kasih telah menonton. Dadah!